Selamat datang kembali dalam video pembelajaran fisika. Kali ini kita lanjut dengan alat optik berikutnya, yaitu loop. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa penggunaan loop itu ada beberapa cara. Ada yang nempel ke mata atau dekat dengan mata, tapi ada juga yang punya jarak dari mata. Contohnya di gambar ini, atau mungkin ini gambar kedua sudah ada jarak. Yang gambar ketiga di bawah pasti sangat berjarak ya antara loop dan mata. Nah, kemudian yang berikutnya, setiap mata yang mengamati objek memakai alat optik. Nah, contoh ini kan alat optiknya dipakai untuk melihat benda. Jadi dia tidak melihat langsung bendanya, tapi melalui alat optik. Nah, setiap mata yang mengamati objek memakai alat optik, yang dilihat itu sebenarnya adalah bayangan maya. Maksudnya apa? Nah, contoh di gambar ketiga ini, kita kan melihat tulisan lebih besar. Nah, itu tulisan yang lebih besar itu sebenarnya bayangan. Ya, objeknya ya nggak kelihatan di sini, gitu. Tapi kita tahu di belakang sana ada objek. Nah, contoh yang lain di sini, di animasi ini, coba kita perhatikan. Jadi saat ini, nah ini adalah bayangan. Kalau misalnya di sini, ya ini ada mata ini misalnya yang mengamati di sini, maka sebenarnya yang dilihat adalah bayangan ini, gitu ya. Nah, padahal bendanya adalah ini. Jadi sekali lagi, yang dilihat oleh mata kalau menggunakan langsung alat optik itu adalah bayangan. Yang kedua, alat optik apapun yang nanti kita akan bahas itu selalu yang bayangan yang dilihat itu adalah bayangan maya. Ini adalah bayangan maya. Nah, contoh bayangan bukan maya, berarti bayangan nyata, itu kalau misalnya benda saya taruh di ruang 2 atau ruang 3. Nah, ini adalah bayangan nyata. Oke, tapi kalau benda saya taruh di sini, nah penting ini ya. Nah, ini fokusnya kan ada di sini nih. Antara fokus sampai lensa. Kalau saya letakkan benda di ruang 1 namanya di sini, maka bayangannya akan selalu di ruang 4 di daerah sini, di ruang maya namanya ya. Benda maya, bayangan maya. Ya. Nah, jadi paling banter, paling jauh itu benda saya taruh di titik fokus. Nah, kalau benda di titik fokus itu bayangannya ditabrak, makanya gambarnya tidak, bayangannya tidak ada. Tapi kalau kita letakkan lebih jauh dari sini, maka bayangan akan berubah menjadi bayangan real. Dan itu berarti tidak bisa diamati langsung melalui alat optik seperti layaknya menggunakan loop ini. Jadi sekali lagi, objek yang kita mau amati langsung melalui alat optik pasti harus diletakkan di ruang satu benda. Ruang satu benda itu adalah daerah mulai dari fokus sampai lensa. Paling banter, paling jauh benda diletakkan di fokus. Itu berarti bayangannya ditabrak ke sana. Baik, lanjut. Nah, ini ada sebuah lensa, kita sebut loop. Oke, ruang satunya kan ada di sini. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan loop tersebut, berarti kan saya harus letakkan sebuah benda di ruang 1, paling banter di fokus. Nah, ruang 1 dulu deh. Gitu ya. Ini SO-nya, jarak benda. Kemudian, kalau kita suruh menggambar bayangannya, maka kira-kira seperti itu. Saya menggunakan sinar istimewa, 2 sinar istimewa. Bayangannya akan jadi seperti pertemuan garis perpanjangan ini akan menghasilkan bayangan maya ini. Nah, ini adalah SI-nya, jarak SI. Jadi di sini sudah ada SI-nya bayangan oleh lensa, SO-nya benda, lalu ada fokusnya lensa, maka kita tinggal gunakan persamaan lensa seperti ini. Gitu. Terserah kita nanti mau mencari SO atau SI atau fokus, pokoknya hanya menggunakan persamaan ini. Itu ya. Kemudian berikutnya, andai kata sekarang orang akan mengamati menggunakan loop ini, maka kan matanya ada di sini. Nah, lalu bayangannya kan memang udah terbentuk di sini, karena itu bawaan dari lensa. Nah, sekarang mata yang ada di sini
itu akan melihat kalau misalnya bayangan ini, ingat yang dilihat oleh mata itu bayangan ini itu tepat berada di titik PP-nya orang tersebut. Jadi di sini itu adalah PP, punktum proksimum atau titik dekat, maka kita katakan mata ini berakomodasi maksimum. Andai kata misalnya ternyata di sini PP-nya itu bukan di sini, tapi PP mata orang itu ada di sini, berarti kan dia berada lebih jauh dari PP orang tersebut, maka kita katakan ini pasti mata ini berakomodasi sebagian. Andai kata ternyata si bayangan yang dilihat ini itu bayangan yang dilihat ini itu berada di PR. Nah, PR-nya mata tersebut, maka kita katakan lensa mata ini atau mata ini dalam kondisi akomodasi minimum. Jadi mata itu yang menyesuaikan. Oke, baik, lanjut. Nah, ini di sini saya kasih jarak, karena kan ada kemungkinan kalau mau menggunakan loop itu ada jarak. Sebut aja D. Lalu X ini itu adalah mata berakomodasi pada jarak X. Bisa itu X-nya sama dengan PP, artinya titik PP-nya itu pas berada pada jarak X, maka kita katakan mata dalam kondisi akomodasi maksimum. Bisa juga, misalnya gambarnya dirubah sedikit sehingga ini pas berada di PR, ya kita katakan akomodasi minimum. Nah, diantaranya itu, ya X-nya berarti antara PP dan PR, ya kita sebut akomodasi sebagian. Nah, itu konsep utama tentang loop. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini ada benda saya taruh di fokus. Fokus dari loop ini. Ya udah pasti bayangannya akan ditabring ke sana. Nah, bayangan ditabring ke sana, berarti mata yang melihat di sini itu hanya bisa dilihat oleh mata yang PR-nya tabring nggak. Kenapa? Karena bayangannya kan ditabring ke sana. Nih. Ya, jadi berarti mata ini struktur ini atau gambar ini hanya bisa dilihat oleh mata yang PR-nya tak berhingga. Mata itu mata yang mana itu? Yang PR-nya tak berhingga? Mata normal sama hipermetropi. Gitu. Oke. Nah, lalu persamaannya lagi-lagi pakai ini. Tentu SI-nya tinggal diganti tak berhingga, sehingga seper F sama dengan seper SO. Oke, kalau begitu SO-nya sama dengan fokus. Maka perbesaran dari loop tersebut sudah dibahas sebelumnya di video sebelumnya, PP per SO. Ya tinggal ganti SO-nya sama dengan fokus. Jadi deh. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika yang melihat itu mata miopi dan presbiopi? Kita tahu nih mata miopi ini PR-nya terbatas. Ya, titik dekatnya titik jauhnya terbatas. Presbiopi juga gitu, mata tua ya. Coba lihat lagi video yang tentang mata gitu ya. Nah, ini ceritanya mata miopi dan presbiopi ingin menggunakan loop, tapi dia pengennya dalam kondisi rileks. Nah, bagaimana mengatur bendanya supaya orang tersebut bisa mengamati sesuai dengan keinginannya. Nah, kita coba lihat. Yang pas, ini mata nih ya, PR-nya katakanlah kan terbatas nih, ada di sini misalnya. Nah, benda saya taruh di mana? Nggak mungkin saya taruh di titik fokus, karena bayangannya nanti tak berhingga, nggak bisa dilihat oleh mata yang PR-nya terbatas ini. Ya, miopi dan presbiopi itu PR-nya terbatas. Terus gimana? Ya terpaksa ditaruh di ruang 1. Di ruang 1 diatur sedemikian rupa supaya bayangannya itu, jadi SO-nya ini diatur nih supaya bayangannya itu tepat jatuh di sini. Kalau nggak jatuh di sini ya, ini bendanya ini diatur lagi sehingga SO-nya berubah. Nah, lalu terus gimana? Nah, perhatikan si loop ini sudah menghasilkan bayangan di titik ini, berarti ini kita sebut dengan SI, jarak bayangan. SI sama dengan berapa? Sama dengan minus PR dikurangi D. Kok minus? Karena bayangannya maya. Kok PR dikurangi D? Karena kita lihat di sini nih, lihat aja nih ya. Yang D-nya kan ini. Lalu yang jarak bawah ini kan namanya X. Kalau misalnya matanya katanya tadi pengen rileks, berarti kan bayangan ini kita anggap tepat di PR-nya mata. Berarti SI-nya
Otomatis SI-nya sama dengan X atau PR dikurangi D. Gitu ya. Jadi gampang. Nah, berikutnya persamaannya seperti biasa, 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Nah, ini dia. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan perbesarannya? Ya, PP per SO. Kenapa PP? Karena itu persyaratan paling dekat yang bisa teramati secara jelas kalau diletakkan di PP tanpa alat optik. Ya, dibagi SO, SO-nya adalah SO-nya alat optik yang ini. Oke. Jadi ini hanya untuk miopi dan mata tua atau presbiopi. Oke. Nah, sekarang gimana kalau akomodasi maksimum? Ya, kalau akomodasi maksimum idenya begini. Benda pasti saya taruh di ruang satu, nggak mungkin di fokus. Ya, kalau di fokus kan ditabrak hingga sana. Nah, kalau akomodasi maksimum kan benda yang mau dilihat itu harus jatuh di PP. Ya, dalam kasus ini berarti bayangan loop harus jatuh di PP-nya orang tersebut. Nah, PP-nya orang tersebut ada di sini nih. Punctum proximum. Oke. Nah, kira-kira begini. Ya. Jadi jarak dari sini sampai sini itu adalah PP karena memang pengennya mata berakomodasi maksimum. Nah, lalu ini SO-nya, kemudian ini adalah SI-nya, min, dalam hal ini min P dalam kurung ya, PP dikurangi D. Kenapa min? Karena bayangannya maya. Gitu. Nah, selebihnya kalau ditanya perbesarannya kan PP per SO. SO-nya gimana caranya? Ya gunakan persamaan ini aja, 1/SO sama dengan 1/F dikurangi 1/SI. Kalau D-nya 0, nah ini yang banyak di buku nih ya. Kalau D-nya sama dengan 0, ya berarti SI-nya sama dengan PP doang, minus PP. Nih, D-nya 0. Maka kalau itu dimasukkan, ya coba dimasukkan aja SI-nya dimasukkan ke sini menjadi min PP. Berarti nanti 1/SO menjadi 1/F ditambah 1/PP. Nah, kalau dimasukkan ke atas sini berarti PP per F ditambah PP per PP. Jadilah rumus seperti ini. Ya, tapi ide dasarnya harusnya kalau ini kalian sudah paham dengan baik, maka harusnya mudah. Nah, untuk akomodasi maksimum ya tentu semua mata karena ini hanya menyangkut PP-nya mata tersebut semua punya PP, punctum proximum. Lanjut. Nah, ini soal nih, ya. Mungkin tidak pengamatan, nah gambarnya seperti ini nih. Mungkin tidak pengamatan di atas dilakukan oleh mata miopi atau mata tua. Mungkin nggak? Kalau mata tua, kan bayangannya itu harus jatuh di PR atau PP. Nah, ini kalau gini kan bayangannya pasti ditabrak ke sana. Nah, PR-nya mata miopi dan mata tua ya terbatas. Jadi pasti nggak mungkin ini, jawabannya nggak mungkin. Jelaskan apa yang harus dilakukan agar mata miopi dan mata tua itu bisa mengamati benda. Nah, sekarang ini misalnya gitu ya. Mau mengamati nih, apa yang harus dilakukan? Supaya bisa teramati, ya mau tidak mau ini harus bendanya ini harus digeser atau lensanya digeser mendekat atau bendanya digeser mendekat ke sana. Salah satunya aja ya. Nah, mendekat kemana? Ya ini pokoknya harus ada di ruang satu. Ya geserlah ke kanan. Atau kalau loopnya ya geserlah ke kiri gitu. Supaya benda ini ada di ruang satu. Nah itu ya jadi gampang. Oke, soal yang kedua. Loop atau kaca pembesar merupakan alat optik yang menghasilkan bayangan yang memiliki perbesaran linear atau perbesaran angular. Ya, karena ini dilihat langsung oleh mata, ya ini ada hubungannya dengan perbesaran sudut. Jadi ya jawabannya angular. Untuk menghasilkan perbesaran maksimum, benda diletakkan di ruang mana? Ya pasti ruang satu. Paling jauh itu tadi fokus. Jadi ruang 2 nggak mungkin. Dan menghasilkan bayangan apa? Yang namanya dilihat langsung oleh mata menggunakan alat optik itu pasti bayangannya maya, nggak mungkin nyata. Ya. Lalu kalau tegak ya sudah dipelajari ya, pasti tegak, terus diperbesar. Nah, lalu di ruang berapa tadi? Ruang 1 tadi ya. Sorry, bayangannya ini maksudnya kalau yang dimaksud ini bayangan ya berarti ruang 4 bayangan ya. Tapi kalau bendanya ruang 1. Udah ada pertanyaan di sini. Oke. Mungkin itu. Ya, berikutnya soal ketiga. Ini sebuah loop 10 dioptri. Nah, mudah-mudahan udah paham nih 10 dioptri ya. Dioptri itu ukuran kekuatan dari alat optik gitu. Simbolnya P ya. Simbolnya P ini P sama dengan 100 kalau itu dalam satuan senti 100 dibagi dengan F gitu ya. Oke, satuannya dioptri. Gitu. Oke. Nah, dipakai untuk mengamati sebuah benda berjarak X.
Oh, bukan berjarak X ini, sebenarnya berjarak SO ini ya, belum diganti nih. Kalau X ini kita pakai untuk PP nanti. Berjarak SO ini ya, tolong diperbaiki. Ini harusnya berjarak, ini diganti SO. Ya, itu ya. Oke. Dari loop, jika loop digunakan menempel pada mata, D sama dengan 0, pengamatan akomodasi maksimum dengan PP dikasih tahu, tentukanlah jarak benda dari loop atau SO tadi ya. Ini SO. Nah, gimana? Ya, gambarannya begini. Ini ada mata pengennya akomodasi maksimum sesuai dengan soal, lalu PP-nya terbatas, taruhlah di sini. Nah, sekarang kalau ditaruh benda di sini kan dia pasti nggak mungkin lihat lagi, atau buram dah, bukan nggak lihat tapi yang dilihat itu buram. Kenapa? Karena paling maksimum benda itu ditaruh di titik PP-nya, ini baru bisa dilihat oleh mata, itu pun dalam kondisi akomodasi paling maksimum. Kalau ditaruh di ruang apa ini, ruang di sini, ruang sini lebih kecil dari PP, maka itu pasti buram. Nah, terus gimana? Terpaksa ditambahkan dengan loop di sini. Nah, loop ini akan diatur supaya dia jatuh di ruang 1. Kenapa? Bayangannya pengennya di sini masalahnya. Gitu, ya. Nah, lalu ya udah kita gambar seperti ini. Nah, karena mata nempel ke loop, berarti dan bayangannya memang nanti akan jatuh di sini, berarti SI-nya kita langsung klaim sama dengan min 30. Minus itu karena karena maya gitu ya. Kenapa langsung min 30? Karena D-nya kan 0 di sini. Gitu. Kalau ada D-nya di sini ya tinggal 30 dikurangi D, itu SI gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, pertanyaan SO-nya berapa? Ya karena ini semua terkait dengan loop ya, maka persamaan yang kita pakai ini. Gitu. Fokusnya tadi udah dicari dari sini ya. P sama dengan 100 per F, F-nya 10. Lalu kalau kita masukkan ke fokusnya 10, lalu SI-nya kita ambil dari sini, min 30. Ya, jadi min 1 min 30. Itu. Maka didapat jawaban SO sama dengan 7,5 cm. Itu jawaban bagian A. Nah, sekarang pertanyaan bagian B, perbesaran angular. Nah, perbesaran angularnya kan PP per SO. SO-nya tadi udah dapat. PP-nya 30, SO-nya 7,5, berarti perbesarannya 4 kali. Gitu. Cara lain, ini kalau yang hafal rumus ya. Tapi itu asumsinya D-nya 0 memang. Kebetulan ini soalnya D-nya 0. Ya, langsung pakai rumus ini, PP per F ditambah 1. Nah, 30 dibagi fokusnya 10 ditambah 1 4 kali ya. Langsung cepat gitu ya. Baik. Oke, sekarang soal nomor 4. Ada apa nih? Oh, soalnya mirip dengan tadi, cuma perbedaannya adalah ini ada D-nya. D-nya sama dengan 5 cm dan pengamatan berakomodasi pada jarak. Nah, bukan lagi akomodasi maksimum atau minimum, tapi akomodasi pada jarak 50 cm. Kalau kita perhatikan PP-nya itu 30 cm, sementara berakomodasi pada jarak 50, berarti ini kemungkinannya sebagian, berakomodasi sebagian. Yang pasti bukan berakomodasi maksimum gitu. Kalau akomodasi minimum, wah terlalu banget ini PR-nya 50 cm. Kayaknya parah banget tuh matanya, tapi kita ada kemungkinan ini akomodasi sebagian. Lalu tentukanlah pertanyaan sama dengan tadi ya. Kita coba lihat. Kan mirip dengan tadi ya. Jadi dia berakomodasi pada jarak 50 cm. Jadi bayangan yang dibentuk oleh loop nanti itu pasti akan jatuh di sini, di mana dari sini sampai sini itu 50 cm. Nah, lalu dari mata ke loop itu 5 cm. Berarti kalau begitu SI-nya sama dengan 50 dikurangi 5. Oh, bukan 25 ini, tapi berapa? 45 ya. Mohon maaf salah. Minus 45 nih harusnya. Mudah-mudahan di sini perhitungannya tidak salah. Nah, persamaan loop ini. Kemudian kita fokusnya tadi udah dapat 10. Wah, ini belum diganti. Ya, mohon maaf nih ya. Ini harusnya atau gimana caranya biar ini. Oh, ini belum diganti nih. Ya. Saya akan teruskan aja video ini. Oke,
sudah saya perbaiki. Jadi SI-nya itu menjadi 50 dikurangi 5 minus 45 ya. Lalu kalau itu dimasukkan ke sini menjadi 1/-45, ini berarti penyebut 45, berarti ini dikali 4,5, kemudian ini menjadi positif karena minus kali minus. Jadilah seperti ini, sehingga kita dapatkan SO sama dengan 45 dibagi 5,5 itu 8,18 cm gitu. Nah, lihat SO-nya 8, sekian, fokusnya sendiri di sini adalah 10. Jadi pasti berada di ruang 1. Gitu ya. Nah, ini untuk bagian A. Sekarang bagian B. Oke, untuk bagian B tadi kita udah dapatkan di bagian A tadi SO-nya 8,18. Nah, sekarang perbesarannya berarti kita gunakan PP per SO gitu ya. Nah, ini nggak bisa lagi digunakan PP per PP per F ditambah 1 karena ini ada D-nya ya. Nah, terus tinggal PP-nya kan 30 ya. Nah, ini ada dalam soal. Kalau misalnya nanti ketemu soal yang tidak disebutkan PP-nya berapa, berarti asumsinya mungkin mata normal ya, PP-nya ganti 25. Dibagi SO-nya sekian dapat 3,67 kali. Jadi perbesarannya itu 3,67 kali. Gitu. Oke, soal yang berikutnya, yang kelima. Nah, ini perhatikan baik-baik, ada skema pembentukan bayangan penggunaan pada loop seperti gambar berikut ini. PP-nya dikasih tahu 30 cm. Dengan menghitung SI dan X. SI itu apa? SI itu bayangan. Dan X itu kalau diperhatikan di sini kan mata nih. Jadi lalu jarak dari bayangan ke mata berarti ini kan berakomodasi pada jarak berapa? Pada jarak X. Nah, ini namanya jenis pengamatan. Pengamatannya akomodasi maksimum, minimum, atau sebagian gitu kira-kira. X-nya nanti dapat berapa PR atau sama dengan PP atau antara PP dan PR. Nah, mari kita lihat hitung perbesaran angular. Oke, di informasi dalam gambar ini sudah banyak, fokusnya ada, SO-nya ada, SI-nya belum tahu. Nah, tapi dari fokus SO dan SI itu kita bisa gunakan persamaan ini, pasti dapat SI-nya. Ini jadi 1/SI sama dengan 1/F dikurang 1/SO kalau dimasukkan. Fokusnya 10, SO-nya udah 7,5 cm dari soal, jadi dapatlah SI-nya sama dengan min 30 cm. Oke, nah ini min 30 cm. Sementara D-nya 10 cm, berarti total dari X-nya ini adalah 10 ditambah 30. Minusnya nggak usah dimasukkan, karena kita menghitung jarak nih. Ya, jadi sekarang X-nya sama dengan 35. Nah, sementara kan PP mata orang tersebut kan 30. Berarti dia X-nya itu lebih besar dari PP, maka ini pasti akomodasi sebagian gitu. Kecuali kalau dibilang PR-nya 35, walaupun itu sangat kayaknya nggak mungkin lah ya. Ya, kita katakan akomodasi akomodasi minimum gitu. Perbesarannya, nah, PP kan per SO. PP-nya 30, SO-nya tadi udah ada 7,5, dapat deh 4 kali. Nah, gitu ya. Oke, demikian dan kita akan lanjut ke video berikutnya.